Kita sebagai guru SMKN 1 Tanjung, murid kita itu tidak hanya dari Kota Tanjung saja, tapi banyak sekali yang anak-anak murid kita yang tinggalnya di daerah sini. Kita merasakan mereka tidak bisa mengimbangi dengan anak-anak di Tanjung gitu ya, dan juga sepertinya kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Yes, come your feet. Yes, alright. Kita mulai dari awal. Sedikit dari kita mungkin sangat berarti untuk mereka yang kita bantu. Kalau rasa kepuasannya kita sama-sama memiliki aja. Artinya di masyarakat senang, kita senang juga. Intinya kita senang melihat kebahagiaan orang lain. Nama saya Ahmad Hanafi, aslinya biasa dipanggil Bung Boas atau juga Iping. Saya salah satu staf pengajar di SMKN 1 Tanjung dan juga saya founder Tabalong Language Center. Kami mengadakan kegiatan sosial dan educamp untuk merayakan Hari Anak Nasional. Kenapa kami memilih di Desa Mihul? Karena waktu itu ketika kita mau lewat di sini mau ke Hegarmana, kita mampir di Mihul, ternyata kok desa ini menarik sekali dan memang jauh dari ibu kota Tabalong ya. Dan juga kita melihat potensi alamnya juga bagus sekali, terutama di tempat kita camping ground ini. Saya pikir wah ini kayaknya asik nih bikin acara social camp dan juga educamp di sini, dan juga anak-anaknya di sini juga welcome banget dengan kita. Jadi akhirnya kita ambil keputusan bahwa tanggal 23 kita mau merayakan Hari Anak Nasional di sini. Lihat ya semuanya ya. Berbahaya. Ya, berbahaya ya. Kita lihat ya semuanya ya. Oke. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Kita ngajak kawan-kawan yang kebetulan dia ada di Kecamatan Bintangara, yaitu dari Haing Barami dan juga Repala Barata. Jadi alhamdulillah kawan-kawan juga menyambut antusias dengan kegiatan ini, dan juga kita bisa saling sharing-sharing kegiatan-kegiatan lain ke depannya gitu. Kita kenapa memilih kayaknya yang cocok untuk anak-anak di sini, kita juga mengasihkan mainan-mainan yang layak pakai ya. Terima kasih banyak para donatur dari warga dan masyarakat Tabalong, dan juga kawan-kawan saya yang ada alumni International Visitor Leadership Program yang tergabung di grup WhatsApp dan juga grup Facebook dan lain-lainnya untuk alumni beasiswa Amerika. Ada yang kita jemput langsung ke rumah yang ada di Tabalong. Tapi untuk kawan-kawan yang di luar Kalimantan itu biasa ngirim lewat paket. Dan juga ada sebagian yang kita beli dari uang donatur kawan-kawan. Kita belikan dengan mainan yang kira-kira cocok untuk anak tersebut. Misalnya karena sebelum membagi mainan ke sini, kita mengadakan survei kecil-kecilan, artinya oh anak ini mau jadi apa, ada yang mau jadi dokter, kita carikanlah mainan yang dokter gitu kan.
anak ini mau jadi mekanik, kita carikan mobil-mobilan yang cocok untuk dia dan lain-lain seperti itulah. Ada proses sortir yang kita lakukan. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita apabila ada barang yang kira-kira harus kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau misalnya barang itu memang udah bagus dan layak untuk dikasihkan, ya kita langsung kasihkan ke sini. Ji, kita kasih ke permai. Ada orang mau donasi boneka. Saya memulai bikin men-share player dan juga promo informasi ini ke kawan-kawan 3 minggu sebelum acara ini. Jadi prosesnya respon dari warga Tabalong juga luar biasa antusias. Kita memerlukan waktu sekitar seminggu untuk ini karena 1 hari 1 tempat, kadang-kadang 1 hari 2 tempat untuk ngambil barangnya. Kira-kira kami makan waktu sekitar 1,5 jam dan juga jalurnya alhamdulillah memungkinkan untuk dilewati walaupun harus ada jalur-jalur yang memang harus kita perjuangkan untuk lewat karena ada beberapa jalan yang kondisinya luar biasa parah, namun alhamdulillah kita bisa melaluinya. Nah, itu di jam 3 atau sebelum asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kawan-kawan, mungkin kira-kira perjalanan 1/2 jam kita akan berhenti di pit stop kita bagian kawan-kawan yang camping. 1 box untuk anak-anak di Mehul. Bang Lego Center, jaya! Kita kemarin berangkat dari Tanjung sekitar habis zuhur atau jam 1:15. Terus kita pit stop kita pertama di Usih di tempat Rapala Barata untuk menjemput kawan-kawan di sana. Terus pit stop kedua kita di markasnya Haeng Barami di Desa Burung. Ada 2 box. Ini dan ini tempat proses. Ya, siap kita ya. Let's go. Dan selanjutnya sampai di sini kita alhamdulillah sesuai dengan timetable kita bahwa kita harus sampai di sini 3:30 atau sebelum asar. Ya, jadi sebelum asar kita pasang tenda. Setelah itu kita sholat asar berjemaah di langgar sini di Desa Mehul.
dan menjemput anak-anak untuk main ke sini karena area sungai sini, tepi sungai ini agak jauh dari rumah penduduk. Namun di sini memang tempat mainnya anak-anak. Itulah kenapa kita memilih tempatnya di sini untuk ini. Setelah itu kita adakan edu bahasa Inggris untuk memperkenalkan anak-anak sini bahasa Inggris karena kita juga ingin membawa atau memperkenalkan anak-anak sini bagaimana pentingnya bahasa Inggris untuk pembentukan ya, artinya kita mau berkontribusi untuk membentukkan sumber daya manusia di Tabalong, apalagi kita kalau nanti jadi ibu kota. Setelah itu kita ada kegiatan atraksi dari kawan-kawan seperti main rubik, ada yang juga sulap. Kita sebagai guru SMKN 1 Tanjung, murid kita itu tidak hanya dari kota Tanjung saja, tapi banyak sekali yang kawan-kawan anak-anak murid kita yang tinggalnya di daerah sini. Terus kita merasakan mereka tidak bisa mengimbangi dengan anak-anak di Tanjung gitu ya. Dan juga sepertinya kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. If you're happy and you know it, and you know you really want it. If you're happy and you know it from your feet. Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi ini sebagai moga-moga dengan kegiatan seperti ini nanti insya Allah kalau anak-anaknya udah punya rasa ingin maju dan juga ingin berbuat terbaik untuk Tabalong, semoga mereka mau kerja keras belajar bahasa Inggris. Jadi nanti kalau sekolah di Tanjung ataupun dimanapun mau kuliah dan lain-lain bisa membantu mereka. Dan tentunya untuk walaupun tidak melanjutkan pendidikan, setidaknya mereka udah bisa berkontribusi untuk pembangunan di Kota Tabalong karena kita akan jadi penumpang ibu kota. Artinya kita harus mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mampu bersaing tidak hanya dengan orang Indonesia tapi secara internasional. Karena seperti yang saya lihat bahwa kalau kabupaten penumpang ibu kota itu biasanya selalu akan didatangi orang-orang dari macam-macam negara. Tentu saja kalau mereka membangun perusahaan ataupun membangun pusat bisnis, tentu saja mereka perlu sumber daya manusia yang handal dan tentunya punya wawasan internasional gitu. Malamnya kita makan malam bersama, tanpa lupa sholat juga berjamaah. Kita saling diskusi juga untuk acara selanjutnya yaitu pelempasan lampion yang kita laksanakan setelah sholat Isya. Dan habis itu kita adakan diskusi baca Yasin bersama dan juga diskusi tentang komunitas dan juga sharing-sharing tentang perjalanan dan juga pendidikan, terutama untuk pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah saya merasakan sangat antusias sekali ketika kita bagi mainan sama anak-anaknya. Ibu-ibunya juga ikut ngantar ke sini. Kita sebenarnya yang berterima kasih karena udah dikasih izin untuk stay di sini dan menikmati pemandangan di sini. Kita dapat respon positif dan dapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Karena kita sebenarnya ke sini ingin menunjukkan bahwa kami tidak cuman hanya menikmati alam Anda, tapi juga kami ingin juga berpartisipasi membantu
pemerintah, terutama untuk penyebaran informasi tentang wabah corona ini, agar masyarakat sini juga jangan menganggap enteng bahwa pentingnya pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Alhamdulillah baru pertama ini kita ngadakan yang seperti ini. Walaupun kalau untuk Tabalong Language Center, tapi kawan-kawan kita di Rapala Barata dan juga Hayam Barami, mereka sudah sering melaksanakan kegiatan bakti sosial, sekaligus camp gitu ya. Nah, alhamdulillah so far lancar jaya. Kami sebagai staf pengajar di SDN 1 Dambung, dan di sini juga masuk dalam organisasi Rapala Barata, yaitu Remaja Pecinta Alam Bintang Ara Tabalong. Pertama kami bertemu dengan Bang Buas, pendiri Tabalong Language Center, yaitu pada saat kami ingin melaksanakan kegiatan anniversary Rapala Barata yang ke-15. Jadi dari situ kami akrab, terus ternyata kami memiliki visi yang sama, yaitu suka untuk artinya kegiatan sosial lah. Jadi di situ karena kita sama-sama suka berkegiatan sosial, beliau sudah tahu dengan kami sering mengadakan kegiatan sosial. Jadi dari situ beliau mengajak kami, karena beliau merasa kami dari Rapala Barata maupun Hayam Barami merupakan orang wilayah sini juga. Jadi sekalian saja, kita sudah terbiasa melaksanakan kegiatan bakti sosial, beliau ingin melaksanakan, jadi kita support, kita bantu. Menurut kami, kegiatan yang seperti ini sudah sepatutnya untuk dilaksanakan, baik itu kepada teman-teman komunitas pecinta alam. Jadi maksud kami di sini, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kawan-kawan komunitas pecinta alam yang ada di Tabalong khususnya, maupun di mana saja. Pecinta alam itu bukan berarti kita di alam saja, tapi akan lebih bermakna jika kita bisa membantu sesama. Jadi mudah-mudahan juga kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana, baik itu dari Tabalong Language Center maupun Hayam Barami. Mungkin ditambah dengan komunitas-komunitas lain, kita bisa bekerja sama lagi untuk kedepannya, untuk mengadakan event yang lebih besar mungkin dalam kegiatan sosial ini. Kegiatannya banyak, cuma kami lebih fokus di kegiatan sosial sama memperkenalkan wisata Banua. Kalau rasa kepuasannya kita sama-sama memiliki aja, artinya di masyarakat senang, kita senang juga. Intinya kita senang melihat kebahagiaan orang lain. Sejauh pemikiran ulun, ini kan kegiatan positif, artinya kan orang lain bisa mencontoh itu. Jadi jadikanlah ini contoh buat komunitas lain biar bisa berkegiatan seperti kita gitu. Saya basicnya juga kebetulan pecinta alam. Saya berharap ya tolong lestarikan alam, jaga alam, karena keberlangsungan hidup kita juga bersumber dari alam. Kita juga punya rencana untuk kedepannya dan mencari momen-momen yang penting untuk datang ke daerah-daerah yang mungkin jauh dari jangkauan pemerintah ataupun ini, untuk membantu pemerintah
menyebarkan informasi baik itu tentang COVID dan juga bagaimana nantinya ke depannya kalau kita jadi Kabupaten Penumpang Ibu Kota gitu. Begini, kita di Tabalong ini luar biasa, komunitas banyak sekali ya untuk komunitas kawan-kawan pencinta alam. Jadi kita harap semoga nanti ke depannya kalau nanti mengadakan seperti ini baik itu pan camping, hidup camp, sosial camp ataupun bakti sosial dan lain-lainnya, kita mengharapkan jangan lupa kita berinteraksi dengan warga lokal di mana tempat Anda camping, karena mungkin siapa tahu warga lokal perlu ide kita atau saran kita bagaimana agar desa mereka, tempat wisata alam mereka yang bagus ini biar bisa apa kedepannya harus diperbaiki atau mereka sendiri yang nanti akan memperbaiki atau kendala-kendalanya apa ya. Jadi agar juga supaya wisata di Tabalong itu bisa maju dan juga masyarakat desa menikmati hasil dari kawan-kawan yang melakukan kegiatan bakti sosial ataupun pan camping dan lain-lain. Rumahnya di sini 93. RT 4 Desa Panaan, Desa Meho. Wah, itu lebih baik. Kan menghibur anak-anak kami di sini kan. Kan anak-anak kami di sini jarang ada terhibur kayak macam itu. Karena kan di sini desanya desa tertinggal. Ya jelas terbentuk mereka di sini kan. Asalnya ada didik sedikit lah kayak itu lah.